Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin nggak tahu temanya apa, ngikutin aja alur energi dari semesta. Mungkin energi yang akan Kevin ambil adalah seseorang yang sedang kamu pikirkan, seseorang yang namanya kamu sebut di dalam hati. Seperti apa energinya terutama di bulan Desember ini ya, sahabat bagian. Kita cek bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Usahakan untuk sahabat kebahagiaan fokus pada diri kamu. Fokus pada diri kamu. Sebut nama dia dalam hati. Sebut nama seseorang di dalam hati yang masih terikat hubungan emosional dengan sahabat kebahagiaan. Sebut namanya dia dalam hati kamu. Kevin akan terkoneksikan kepada seseorang yang namanya disebut dalam hati dari sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk energinya di bulan Desember ini, dan apa yang dia rasakan, dan apa yang akan terjadi antara hubungan kamu bersama dia. Kita tarik bersama-sama energinya. Kita akan cek, ini adalah energinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Seseorang yang namanya kamu sebut di dalam hati. Seseorang yang masih terikat hubungan emosional dengan sahabat kebahagiaan. Seperti apa energinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Kita cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah sebuah pintu sahabat kebahagiaan. Ada sebuah jalan, ada sebuah penemuan, dan sebuah babak baru. Sepertinya Kevin merasakan bahwa orang ini akan menemukanmu. Orang ini akan jalan ke arah diri sahabat kebahagiaan. Seseorang yang mungkin selama ini membuat kamu tuh kayak resah sendiri, kayak berat sendiri dengan dia, entah gejolak emosional apapun. Dan Kevin melihat mungkin ketika kamu menutup pintu, atau mungkin juga kamu memilih untuk diam, justru dia mencoba untuk membuka pintu tersebut, dan dia masuk ke dalam sisi emosional kamu. Orang ini tahu tentang perubahan sikap dari sahabat kebahagiaan. Apapun yang kamu lakukan, dia tahu perubahan sikap kamu. Artinya orang ini memperhatikan kamu. Dia adalah orang lama yang masih terkoneksi hubungan cukup dekat dengan sahabat kebahagiaan. Dan bahkan beberapa hari yang lalu, atau mungkin juga baru tadi pagi mungkin, baru hubungin sahabat kebahagiaan. Atau mungkin juga kemarin pagi, ini baru hubungin sahabat kebahagiaan. Yang tujuannya adalah orang ini pengen mencari kabar dari kamu, dan orang ini pengen masuk lagi di dalam pintu hati kamu. Ya, ini adalah dia yang selama ini masih tetap ngejalin sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Walaupun bagaimana masalah-masalah yang terjadi antara kamu bersama diri dia, di bulan Desember ini ada sesuatu hal yang terbuka sih. Mudah-mudahan ini adalah potensi yang positif ya sahabat kebahagiaan. Jika dia adalah kekasih hati kamu, jika dia adalah orang yang spesial di dalam hati kamu, dia membuka sebuah suasana, dia membuka sebuah perjalanan yang mungkin bisa dibilang ini adalah perjalanan yang mengesankan di bulan Desember ini. Karena mungkin ada sesuatu hal yang dia sadarkan ya. Dia sadar akan sesuatu, harus membuka pintu hati kamu. Mungkin membujuk kamu, mungkin merayu kamu, ngebaikin kamu. Yang tujuannya adalah dia pengen jalan sama kamu. Karena di kalimat oracle, di kartu doors di sini adalah jalan, penemuan, dan juga babak baru. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada intimate.
saat bagian orang ini ternyata sadar ya untuk bisa memperlakukan kamu menjadi lebih baik lagi sih. Karena dia mencoba untuk intim kepada kamu dan sadar kebersamaan hubungan ini memang harus diceritakan. Kalimat oracle-nya adalah keintiman, kebersamaan, dan juga cerita. Ya, dia pengen di Desember ini ada kebersamaan dengan kamu. Dia mencoba untuk lebih intim kepada diri self bagian. Keintiman ini adalah bentuk dari kesadaran diri dia bahwa dia memang harus dan semestinya mencintai kamu dan memberikan sebuah kenyamanan kepada saat kebahagiaan. Ada yang ingin dia obrolkan sama kamu, ada yang ingin dia ceritakan kepada kamu, dan yang diobrolkan ini mungkin sebuah cerita-cerita yang cukup intim sih. Membahas kau dan dia, membahas tentang sebuah hal yang cukup ringan saat kebahagiaan. Karena Kevin lihat Desember ini obrolan-obrolannya itu cukup ringan sih. Dan ini mungkin bisa membuka suasana hati kamu biar lebih nyaman lagi dengan diri dia. Karena kartu keintiman muncul. Oke. Lalu orang yang kamu pikirkan, yang namanya kamu sebut dalam hati, ada energi apa yang muncul? Oke, saat bagian ternyata memang sudah nyaman ya. Ini Kevin merasakan bahwa refleksi jiwa kamu ketika mungkin kamu berafirmasi, ketika kamu berkata bahwa aku dicintai, dia cinta kepadaku, dia sayang kepadaku, dan aku adalah orang satu-satunya yang dia cintai. Aku adalah orang yang selalu memberikan kenyamanan buat diri dia. Dia nyaman akan keberadaanku. Dia cinta kepada diriku. Dan afirmasi ini memang hadir dalam bentuk kenyataan bahwa orang ini memang ternyata nyaman sama kamu saat kebahagiaan. Kalau orang sudah berada di zona nyaman cinta, ya dia gak mau ada sebuah perubahan apapun. Inilah dia. Ada sesuatu hal yang disadarkan. Mungkin dia menyadari bahwa dia sebenarnya merindukan kamu, makanya dia mencoba untuk membujuk kamu untuk lebih intim. Dan dia mencoba untuk bisa merasakan kenyamanan dengan kamu. Kalimat oracle-nya adalah kenyamanan, kelembutan, dan juga manja. Oke, Desember ini Kevin melihat bahwa manja mungkin bisa dia lakukan kepada kamu. Manja atau mungkin juga kebucinan. Ya dia mungkin lagi kebucinan sama kamu ya, karena dia sadar akan rindunya, dan rindu yang dia rasakan kepada kamu ini akan ditorehkan dalam sebuah keintiman, hubungan yang bisa dinikmati bersama. Karena kartu comfort di sini muncul saat bagian. Ini menandakan bahwa kalian punya potensi cinta yang besar. Kalian punya potensi cinta yang bisa saling dinikmati satu sama lain. Koneksi ini sudah masuk dalam koneksi batin, koneksi yang terdalam, sehingga dia bisa merasakan kalau kamu tuh butuh dia. Tiba-tiba nongol saat kebahagiaan. Orang ini bisa tiba-tiba nongol karena mungkin koneksi batin kamu sama dia tuh kuat banget. Maka dari itu kembangkan saja saat kebahagiaan, kembangkan dan juga nikmati saja hubungan bersama diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah blank. Saat kebahagiaan, dia nggak tahu sih kalau misalkan di Desember ini kamu nggak nyambut dia atau nggak ada kamu. Dia nggak tahu dia harus seperti apa. Karena orang ini memang sudah berada di zona nyamannya dia dan ketergantungan emosional kepada saat kebahagiaan. Dan dia memang takut kehilangan kamu. Karena bagi diri dia kalau misalkan cinta ini harus berhenti di tengah jalan, misalkan ya orang ini ngeblank saat kebahagiaan, orang ini kayak ngerasa kosong, belum bisa ada pengganti sih, belum ada yang bisa menggantikan kamu. Dia akan ngerasain kekosongan kalau nggak ada kamu. Makanya di sini dia mencoba ya, biar nggak ngalamin hal-hal yang tidak mengenakan. Orang ini mencoba untuk intim kepada diri kamu. Dan Kevin lihat di kartu blank di sini memiliki makna tentang kosong, kekosongan. Kekosongan yang dia rasakan mungkin adalah sebuah rasa sepi, sehingga dia pengen diperhatikan sama kamu. Lagi sering cari perhatian sama soal kebahagiaan yang tujuannya adalah ini adalah kesadarannya dia akan rindunya kepada kamu. Dan mungkin dia memberikan sebuah sinyal kepada kamu bahwa sebenarnya dia tuh lagi kangen atau rindu sama kamu. Ya kalau orang yang jujur, orang yang istilahnya adalah
nggak gengsian ya. Rindu ya pasti bilang rindu, sayang ya pasti bilang sayang. Dia akan selalu mendekat kepada kamu ketika mungkin kamu memberikan sebuah jarak saat kebahagiaan. Dan ini adalah karakter seseorang yang memang takut kehilangan kamu sepenuhnya. Dan di Desember ini kesadarannya dia akan sebuah rasa rindu ini banyak sekali yang bermunculan. Atau mungkin juga ini adalah pengaruh cuaca juga ya saat kebahagiaan. Kadang-kadang kan cuaca di Indonesia ya terutama ya. Di Indonesia cuacanya tuh lagi hujan terus. Kadang pagi-pagi hujan, kadang sore-sore pulang kerja hujan, dan malam juga hujan. Inilah yang membuat diri dia kayak ngerasa bahwa aku butuh sesuatu dari kamu. Walaupun suasana hujan di sini dia sering ketiduran kalau ngobrol sama kamu atau apa, tapi dia tuh pengen ditemani sama kamu. Karena ini adalah ungkapan hatinya dia yang membutuhkan kamu untuk mengisi rasa sepinya. Dan dia adalah orang yang dekat dengan kamu. Ini bisa berarti adalah orang lama kamu atau orang yang memang sudah ngejalin hubungan emosional yang sudah cukup lama ya ngejalinnya. Kalau misalkan dia adalah orang baru pun juga sedang beradaptasi ya. Sedang beradaptasi untuk menciptakan sebuah keintiman karena pintu hatinya dia memang sudah terbuka kepada kamu. Jika ini adalah orang baru. Tapi kalau orang lama ya dia akan lebih masuk lagi ke dalam keintiman karena dia sadar bahwa diri dia memang rindu kepada kamu. Oke, ini jadikan judul aja ya. Kevin jadikan judul aja karena di kartu ini mengindikasi tentang ada sesuatu hal yang dia sadarkan. Kevin kasih judul adalah sadar akan rindunya kepadamu, terutama di bulan Desember ini. Karena yang Kevin tarik adalah energi di bulan Desember tahun 2024 ya. Oke, kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Ini adalah energinya. Energi apa lagi yang hadir di pembacaan kita kali ini? Kartunya adalah Storm. Storm ini tentang sebuah ujian atau sesuatu hal yang sifatnya adalah sebuah keteguhan atau sesuatu hal yang sifatnya adalah melawan arus. Dan kami merasakan bahwa ujian-ujian kamu atau permasalahan-permasalahan kamu yang berat ini ternyata dia sadar bahwa kita harus menyelesaikan ini semua dan kita harus teguh karena segala bentuk ujian dalam cinta ini adalah bumbu-bumbu cinta dan dia sadar akan hal itu. Ketika dia menyadari mungkin ada kata maaf atau penyesalan di dalam benaknya dia, sehingga dia menilai kamu adalah orang yang sabar, kamu adalah orang yang teguh, kamu adalah orang yang kuat, bisa menghadapi dia orang sekeras kepala ini atau orang yang terkadang seperti sebuah badai. Tapi kamu kalau sudah kenal dia kalau lagi marah, dia kalau lagi merepet-merepet atau gimana, kamu sudah paham menyikapi dia. Ya kamu mungkin nggak keberatan ya. Dan di sini dia sadar bahwa aku tuh orangnya memang kayak gini sama kamu, tapi sekeras-kerasnya aku sama kamu, kalau marah nggak bisa lama-lama. Ya aku cuma pengen ngungkapin emosionalnya aja, rasa marah atau apa, tapi nggak ada maksud hati untuk nyakitin kamu. Ini adalah energinya dia. Oke, cukup manis sih menurut Kevin ya, marah sebentar doang. Ini yang kita cari ya, soal bagian seorang pasangan. Kalau misalkan mau marah ya udah marah, namun tidak berkelanjutan. Ini justru adalah sesuatu hal yang menurut Kevin adalah romantis. Marah di dalam sebuah hubungan itu wajar ya, marah itu wajar, mau marah, mau sedih atau apa, itu wajar. Berantem di dalam sebuah hubungan itu juga wajar. Tapi ketika bisa mengontrol emosional dalam kemarahan itu, dalam sesuatu hal yang tidak mengenakan atau penolakan, ketika sudah terungkapkan, lega. Seperti badai, habis badai pasti akan muncullah sebuah terang dan ketenangan ya, saat kebahagiaan. Yang penting kuncinya adalah teguh. Karena simbolnya di sini ada seorang perempuan yang berdiri, berada di tengah-tengah badai di lautan, dan dia tetap teguh di situ. Karena punya keyakinan bahwa semuanya bisa aku lalui. Oke. Selanjutnya adalah Knighting. Itu kan bener kan, soal kebahagiaan Desember ini memang ada sesuatu hal yang dia sadarkan dari rasa rindunya dan dia mencoba untuk memperbaiki. Kartunya adalah Knighting, tentang perbaikan, proses, atau sebuah jejak. Dia ingin memperbaiki hubungan ini menjadi lebih intim lagi. Kartu di atasnya ini adalah Intimate, dan di sini kartu bawahnya adalah Knighting. Sesuatu hal yang ingin diperbaiki, seperti menjahit, atau mungkin juga seperti pengen memberikan sebuah kesan atau jejak bahwa dia peduli sama kamu. Ya, Desember nikmatin aja hubungan yang penuh dengan sisi emosional.
Kevin sebutnya ini bukan hubungan yang penuh drama, bukan sih soal kebahagiaan, karena dia sadar memperlakukan kamu itu harus seperti apa, seperti apa. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah sleep. Lelah sendiri, istirahat. Oke, soal kebahagiaan. Di sini ada kartu kelelahan dan di sini ada kartu kekosongan. Dan sleep ini adalah mengindikasi bahwa orang ini memang lelah untuk berdebat dengan kamu. Lelah untuk istilahnya adalah berantem atau membahas yang tidak perlu. Sehingga dia mencoba untuk beristirahat dan menikmati hubungan kamu dengan nyaman. Sleep ini kan memiliki makna tentang istirahat atau sesuatu hal yang sifatnya adalah tenang ya, karena nggak mau ada sebuah keributan atau permasalahan-permasalahan yang mungkin membuat kamu sama dia kayak rasa jauh. Kenapa? Karena ada jarak di situ. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah mind, saut kebahagiaan. Orang ini ternyata memikirkan kamu ya sepenuhnya ya, saut kebahagiaan. Dan di kartu mind di sini mengindikasi bahwa orang ini sudah bisa berpikir secara jernih. Kalau orang sudah bisa berpikir secara jernih, pasti kesadaran itu muncul. Kesadarannya muncul, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan kepada kamu. Istilahnya orang ini sudah mengintrospeksi diri dan kesadarannya di sini disadarkan oleh perasaan rindunya yang ternyata dia masih butuh kamu, sahabat kebahagiaan. Makanya dia mencoba untuk berpikir secara realistis mungkin bagaimana kita untuk tetap bisa nikmatin hubungan ini, terutama di bulan Desember. Desember penuh dengan kebahagiaan, Desember penuh dengan keceriaan. Mungkin ini adalah bentuk dari perenungannya dia. Selama setahun ini memang peran kamu banyak untuk aku. Dia mengatakan hal itu dalam hati dia. Kamu punya peran banyak banget loh buat aku. Dan aku selama ini disupport sama kamu. Dan aku sadar ternyata kau adalah seseorang yang teguh, seseorang yang memang benar-benar bisa memberikan ketulusan cinta kepada diriku. Dan inilah kesadarannya dia akan arti sebuah hubungan ini dengan saut kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita akan cek saut kebahagiaan. Untuk energi yang selanjutnya, bagaimana untuk energinya dia kepada sahabat kebahagiaan yang ternyata dia sadar akan rindunya kepadamu, terutama di bulan Desember ini. Seseorang yang spesial di dalam hati kamu menikmati sebuah hubungan yang jauh lebih nyaman lagi di bulan Desember tanpa ada sebuah ketakutan atau kecemasan. Dan mudah-mudahan hal ini bisa mengindikasi bahwa kau dan dia tumbuh untuk bisa menikmati waktu, menikmati cinta dengan keterbukaan dan juga kejujuran. Oke. Karena rindu adalah yang menyatukan cinta. Rindu yang akan membuat perasaan emosional itu semakin bisa dirasakan. Kita akan cek untuk energinya. Ini adalah energinya dia kepada diri saat kebahagiaan di bulan Desember ini, yang berkelanjutan dalam hubungan ini antara kau dan dia. Kita cek untuk kartu yang selanjutnya. Ada kartu Queen of Swords, saat kebahagiaan. Queen of Swords ini adalah tentang sebuah kesadaran atau seseorang yang memang sudah berpikir lebih terbuka lagi ya. Karena kartu sword itu identik dengan pemikiran. Pemikirannya dia lebih luas lagi tentang diri kamu dan dia lebih bisa memahami kamu. Jadi orang ini nggak terlihat atau berkesan egois ya. Kemauannya harus dituruti atau apa-apa enggak. Karena dia sadar harus memperlakukan kamu itu seperti apa. Ada sebuah keterbukaan juga di kartu Queen of Swords. Karena Queen of Swords ini adalah seseorang yang memang sudah terbuka sepenuhnya dan tentang sebuah kesadaran juga. Dia sudah bisa berpikir sih saat bagian bahwa hubungan itu nggak harus tentang sesuatu hal yang tidak mengenakan. Dia akan mendekat kepada kamu, dia akan berupaya untuk lebih bisa ngertiin kamu ya. Ya pelan-pelan saat kebahagiaan, karena ini adalah sebuah proses ya. Proses untuk bisa menikmati sebuah hubungan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of Cup. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini gemes banget nih. Simbolnya gemes banget, ada Santa Claus, lalu ada beberapa kurcaci di sini sedang menari, sedang berdansa, dan sang Santa di sini sedang membunyikan sebuah lonceng. Ten of Cup ini memiliki makna tentang kebersamaan atau sebuah kebahagiaan. Ya, gift dari semesta untuk saat kebahagiaan adalah menikmati
perasaan-perasaan yang bahagia di bulan Desember ini. Artinya orang ini yang sadar akan rindunya dia kepada kamu, dan dia akan mencurahkan dalam bentuk kebahagiaan dengan kamu. Ya mudah-mudahan kamu dapat duit ya sama dia ya. Mudahan kamu dapat duit atau dapat gift juga, atau mungkin juga kado Natal ya. Karena ini yang dibutuhkan sih, suatu bagian. Iyalah, masa kita nggak menikmati sesuatu hal yang sifatnya adalah materi. Bukan berarti materi ya suatu bagian, tapi tanda cinta atau pemberian cinta atau pembuktian cinta itu bisa diwujudkan dalam bentuk hadiah atau gift. Biasanya gift yang diberikan dari seseorang yang spesial itu adalah benda yang paling berarti banget ya sobat bagian. Mudah-mudahan dia bisa memberikan kado Natal yang terindah kepada kamu. Mungkin untuk saat bagian yang nggak merayakan Natal, kado Natalnya di sini adalah mungkin adalah sebuah istilah ya. Dia memberikan sebuah kebahagiaan atau sukacita kepada saat bagian. Karena ini adalah bentuk dari ekspresi rindunya dia yang sadar dan kemudian menciptakan sebuah kebahagiaan kepada diri kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Cup. Saat bagian cintanya dia akan meluap kepada diri kamu. Ace of Cup ini ada simbol cup, lalu di sini ada air yang mengalir cukup deras. Ini adalah ungkapan perasaan emosional yang begitu mengalir cukup deras. Ace of Cup di dalam kartu tarot itu juga meliputi perasaan emosional atau perasaan cinta yang besar. Orang ini punya perasaan cinta yang besar sama kamu, lagi meluap nih di bulan Desember. Kalau dia cintanya lagi meluap sama kamu, tampung sahabat kebahagiaan. Tampung mungkin pakai baskom atau pakai apalah yang besar ya. Ditampung cintanya dia biar nggak meluber kemana-mana, dan kemudian kalian nikmati untuk bisa merasakan hubungan ini penuh dengan sisi emosional yang lembut ya. Karena Kevin melihat ya, cinta ini bukan hanya sekedar cinta secara emosional, mungkin ini adalah cinta secara spiritual atau mungkin juga cinta secara mental. Karena kartu paling kanan itu adalah kartu mind. Jadi orang ini sudah bisa berpikir lebih realistis lagi sih untuk bisa mewujudkan hubungan yang penuh dengan kebersamaan, atau mungkin juga ada kabar yang mengejutkan dari diri dia bahwa diri dia pengen ngelamar kamu atau nikahin kamu. Ini yang sama-sama single nih sahabat kebahagiaan. Karena Ace of Cup ini adalah simbol dari sesuatu hal yang meluap ya, yang harus ditampung. Ini juga bisa memiliki makna bahwa jika sama-sama single, ada pembahasan-pembahasan yang lebih serius bahwa dia bisa ngelamar kamu, atau mungkin juga membahas tentang sebuah pernikahan atau hubungan yang sifatnya adalah menyatu. Karena perasaan cintanya dia sama kamu tuh lagi meluap, lagi besar, penuh dengan sisi emosional. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Four of Cup. Saat bagian ternyata dia merenungi loh. Dia merenungi apa yang dia rasakan kepada diri kamu. Dia sadar bahwa dia ternyata bisa jatuh cinta lagi kepada diri kamu. Dia sadar bahwa hatinya dia mengatakan bahwa aku mencintai kamu, dan untuk saat ini aku akan mewujudkan realita dalam sikapku kepada diri kamu. Simbolnya ada sosok kurcaci. Dia sedang duduk merenung. Lalu ada sebuah cup yang hadir untuk diri dia. Ini adalah simbol dari pemikiran, terutama merasakan apa yang dia rasa. Karena kartunya adalah cup ya. Cup di dalam kartu tarot itu identik dengan sisi perasaan. Dan ketiga kartu ini adalah kartunya cup semua loh. Ten of Cup, Ace of Cup, dan Four of Cup. Jadi mengindikasi bahwa perasaannya dia, emosionalnya dia, atau mungkin juga cintanya dia kepada diri kamu itu masih ada. Dan Desember ini lagi berkembang. Lagi berkembang ya perasaannya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 10 tongkat. Ten of Wands itu memiliki makna tentang sebuah beban ya, atau masalah-masalah yang berat. Jadi dia datang kepada kamu dalam hal semacam ini, fungsinya adalah untuk bisa meringankan beban diri dia, karena dia butuh kamu. Dia butuh kamu, mungkin dia capek sama pekerjaan, capek sama rutinitas, capek sama aktivitas, sehingga dia butuh seseorang yang nyaman. Dan kamu adalah kenyamanan diri dia. Kalau dia sudah ngerasain nyaman seperti ini ya, dia nggak mau kehilangan zona nyamannya dia. Karena kamu adalah orang yang punya peran penting banget dalam kehidupannya, terutama adalah membantu diri dia. Selagi kamu mampu dan bisa untuk membantu diri dia, nggak masalah soal kebahagiaan. Karena yang namanya sebuah hubungan itu saling membantu satu sama lain ya. Saling membantu satu sama lain. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya adalah perasaannya yang terdalam di Desember ini. Ada energi apa? Selanjutnya ada kartu Death. Saat bagian Death itu memiliki makna tentang sebuah transformasi. Walaupun kartu Death itu
kayaknya serem ya, waduh kematian nih. Ini bukan tentang sebuah kematian atau hubungan yang berakhir, tapi justru sebuah siklus di mana dia akan bertransformasi lagi untuk lebih memahami tentang apa yang dia rasakan kepada diri saat bagian. Karena kartu di atas, terutama kartu yang paling atas sendiri satu bagian di kartu oracle-nya, ini adalah bentuk dari kesadarannya dia dari sisi emosional yang cukup positif. Jadi kartu Death di sini bisa memiliki makna tentang sebuah transformasi dari perasaannya dia yang takut akan kehilangan diri kamu, takut akan kesendirian, makanya dia lebih bisa memahami perasaannya dia sendiri dan bertransformasi untuk lebih memahami perasaan kamu. Ini adalah siklusnya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Seven of Cup, sebuah keinginan saat bagian. Seven of Cup di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah keinginan. Apa sih keinginannya dia kepada diri kamu? Tarik ke kartu atas di kartu Ten of Cup, yaitu bahagia bersama kamu atau menciptakan sebuah suasana yang menggembirakan. Ini adalah keinginannya dia. Keinginannya dia tuh sederhana sih saat bagian di Desember ini. Dia tidak menginginkan mobil mewah, dia tidak menginginkan harta yang berlimpah atau sesuatu hal dari kamu, terutama dari materi. Dia tidak menginginkan itu. Dia hanya menginginkan nikmati kebersamaan ini dengan kamu. Karena ini adalah keinginannya dia. Karena dia sudah memikirkan tentang apa yang dia rasa kepada kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Tower. Ya, orang ini berubah seperti mendadak semacam ini ya saat bagian. Kok tiba-tiba dia kok bisa berubah kayak gini banget? Kenapa sih? Apakah ada sesuatu? Kevin rasa ini adalah bentuk dari perundungannya dia. Jika kamu mungkin kayak ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang berubah dari diri dia, kenapa dia lebih perhatian, kenapa dia lebih positif sama kamu? Oke, kita mungkin bisa curiga, mungkin dia mau merayu atau membujuk kamu, tapi ini adalah bentuk dari introspeksinya dia. The Tower itu memiliki makna tentang spontanitas, sesuatu hal yang sifatnya adalah tiba-tiba. Dia tiba-tiba berubah semacam ini kepada kamu, menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu adalah hasil dari doa kamu, dari afirmasi kamu, seperti yang Kevin sebutkan di kartu comfort tadi. Dan perubahannya dia adalah sesuatu hal yang positif. Maka lebih baik kita klaim energinya. Dan Kevin akan klaim energi ini untuk satu bagian yang merasakan bahwa ada perubahan positif di bulan Desember ini dari diri dia. Karena ini adalah siklus kesadarannya dia akan rindu, yang menyadari bahwa dia butuh kamu. Karena kamu yang selalu mensupport diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The High Priestess. The High Priestess itu adalah perasaan yang tersembunyi dari diri dia. Apa yang dia cemaskan kepada diri kamu terungkapkan dalam bentuk kesadarannya. Dan dia tahu bahwa mencintai kamu harus dengan keterbukaan dan juga kejujuran. Makanya di sini dia akan bercerita lebih banyak kepada diri kamu. Balik di kartu keintiman ya, intimate tadi. Karena The High Priestess itu juga memiliki makna tentang sebuah rahasia yang terungkap atau sesuatu hal yang ingin diceritakan. Simbolnya di sini ada sosok kurcaci yang sedang membawa sebuah gulungan, dan gulungan ini mungkin berkaitan dari risalah suara hati diri dia yang ingin diungkapkan kepada suatu bagian. Mungkin dia sayang sama kamu, mungkin dia cinta sama kamu, atau dia rindu sama kamu, dan ini akan terungkapkan. Lalu untuk energi yang terakhir, untuk energinya adalah ada kartu Five of Wands. Saat kebagian, permasalahan-permasalahan yang hadir antara hubungan kamu bersama diri dia, ribut atau apa, itu sifatnya adalah sementara ya. Jadi Kevin melihat di sini dia mencoba untuk berdamai dengan saat bagian, karena dia sadar apa yang dia lakukan sama kamu ini tidak baik untuk hubungan kita, dan makanya dia mencoba untuk berdamai, untuk bisa menciptakan sebuah kebahagiaan seperti apa yang dia inginkan kepada saat bagian. Ini adalah energi yang terlihat untuk pembacaan kita kali ini ya, saat bagian. Berkaitan itu semua, ada zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya, saat bagian. Kita akan cek untuk zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Leo, ada zodiaknya Leo. Lalu di sini ada Capricorn. Selanjutnya di sini adalah Libra. Lalu di sini adalah Aquarius. Selanjutnya di sini adalah Pisces.
Lalu di sini adalah Scorpio. Lalu di sini adalah Virgo. Zodiak yang selanjutnya adalah Sagittarius. Lalu di sini adalah Taurus dan yang terakhir adalah Aries. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial yang pertama ada huruf G untuk Gamma, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf Y untuk Yellow. Selanjutnya di sini ada huruf Q untuk Queen, ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya di sini adalah huruf N untuk Nano. Lalu di sini ada huruf D untuk Delta, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf P untuk Papa. Selanjutnya adalah huruf X untuk Christmas. Lalu di sini ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf W untuk Woman. Lalu di sini adalah huruf H untuk Hotel, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf T untuk Tango. Selanjutnya adalah huruf O untuk Oscar, ada huruf L untuk Luna. Lalu di sini ada huruf M untuk Mama. Lalu selanjutnya ada huruf F untuk Fanta, ada huruf V untuk Viera. Dan yang terakhir adalah huruf B untuk Bravo. Ini adalah beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.